Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selma Sarwahita dengan NPM 2501030025 dari Rombel K1 Aplikasi Komputer. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal UAS aplikasi komputer. Yang pertama yaitu kita disuruh untuk sisipkan dua tabel dan juga dua gambar disertai dengan judul yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan juga daftar isi. Nah, kita ke halaman terakhir dulu, karena sudah ada contoh tabel dan juga gambar yang akan disisipkan. Kemudian kita copy tabel satunya dulu, lalu kita letakkan tabel satunya di setelah keterangan, karena ini sesuai dengan pedoman skripsi, yaitu diletakkan setelah keterangan. Lalu kita hapus garis vertikal dan juga horizontalnya pada tabel dengan cara blok seluruh isi tabelnya, lalu klik kanan, tabel properti, Port and Shading, lalu kita hapus garis vertikalnya dan juga garis horizontal yang ada di tengah-tengah tabel. Kita sisakan garis horizontalnya untuk yang di atas dan juga yang di bawah. Lalu kita klik OK. Selanjutnya ini juga dihapus garis vertikalnya menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan memberikan judul untuk tabel ini, yaitu kita blok semua tabel, lalu klik kanan, lalu insert caption, lalu kita kasih judul tabel 1.1. Kenapa? Karena ini merupakan tabel 1 yang ada di bab 1. Kita kasih judul yaitu ringkasan ringkasan tentang ekonomi hijau. Lalu kita klik OK. Untuk tabel itu, judulnya ada di atas tabel ya, karena sesuai dengan pedoman skripsi itu ada di atas tabel. Kemudian kita rapikan, kita ganti format dan ukurannya menjadi Times New Roman dan ukurannya 12. Kemudian kita bold. Lalu spasinya kita ganti menjadi remove spasi after paragraph. Kenapa? Supaya tidak ada spasi antara judul dengan tabelnya. Kemudian kita sudah selesai tabel 1.1. Kemudian ke tabel 2.
bisa untuk membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Caranya yaitu kita akan menambah halaman. Kita ke layout, lalu breaks, lalu next page, lalu di halaman yang kosong ini kita tulis daftar gambar. Daftar gambar. Nah, kita ubah tulisan ini agar di tengah dan formatnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12 dan kita bold. Lalu kita akan memberi keterangannya untuk daftar gambarnya. Kita ke insert, tabel, kita tambahkan 3 tabel. Lalu di sini kita kasih judul tabel, judul, dan juga halaman. Nah, kita hilangkan garis horizontal dan juga vertikalnya menggunakan cara yang seperti tadi. Nah, setelah itu, kita pergi ke reference, lalu insert tabel of figure, lalu tab leadernya kita ubah menjadi tidak ada, caption labelnya kita ubah menjadi gambar, karena kita akan membuat daftar gambar. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat daftar tabel. Kita akan menambahkan halaman lagi, kita ke layout, lalu breaks, lalu page, lalu di halaman kosong ini kita tulis menjadi daftar daftar tabel. Nah, kemudian kita akan memberikan keterangan juga pada daftar tabelnya menggunakan cara yang sama yaitu insert tabel, kita kasih 3 tabel dan juga keterangannya yang sama yaitu tabel, judul, dan juga halaman. Kita akan menghilangkan garis vertikal dan juga horizontalnya. Setelah itu, baru akan membuat daftar tabelnya, yaitu ke reverse, insert tabel of figure, tabel leadernya kita ganti tidak ada. Nah, karena kita akan membuat daftar tabel, jadi captionnya kita ubah menjadi tabel. Lalu kita klik OK. Nah, kita udah menyelesaikan daftar tabel dan juga daftar gambar. Kemudian, yang nomor 2, kita diatur untuk mengatur bab, subbab, dan sub-subbab dalam metode multi-level dan munculkan daftar isi. Sebelum kita mengatur bab, subbab, dan sub-subbab, kita akan mengheading daftar tabel dulu, yaitu blok, blok tulisan daftar tabel, kemudian menggunakan heading 1, kita ubah lagi tulisannya agar ke tengah, dan ubah format dan ukurannya. Ukurannya untuk daftar tabel yaitu 14, kita bold dan ubah warnanya menjadi hitam. Nah, kita udah
heading daftar tabel. Kemudian kita heading daftar gambarnya. Nah, kita rapikan juga seperti tadi. Nah, kita udah mengheading daftar gambar dan juga daftar tabel. Kemudian kita akan mengatur bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan multi-level. Yang pertama, kita ke multi-level dulu. Kemudian given yang multi-level, terus more. Nah, untuk heading satu, yaitu menggunakan level tulisannya satu, dan untuk enter formattingnya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita tambah number style for this level ini menggunakan angka Romawi. Lalu kita centang legal style numbering-nya. Kemudian untuk follow number-nya kita ganti menjadi nothing. Nah, untuk heading satu udah selesai. Kemudian kita ke heading 2. Untuk level tulisannya kita ganti menjadi level 2. Untuk enter formattingnya kita hapus dulu. Kemudian kita include level number ini dulu, level satu, kemudian titik. Nah, lalu kita menambahkan number style for this level menggunakan angka. Lalu kita pencet centang legal style number-nya. Untuk follow number-nya kita ganti dengan space. Nah, untuk heading 2 udah, kita lanjut ke heading 3. Untuk heading 3 level tulisannya kita ganti level 3. Dan untuk enter formattingnya juga sama, kita hapus dulu. Lalu kita include level number-nya. Yang pertama level satu, kemudian level 2. Setelah itu baru kita kasih number style for this, yaitu menggunakan angka. Lalu kita centang. Nah, untuk follow number-nya kita ganti menjadi space. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa mengatur babnya. Untuk bab satu yaitu menggunakan heading 2. Untuk bab itu menggunakan heading satu, subbab itu menggunakan heading 2, dan sub-subbab itu menggunakan heading 3. Jadi di sini kita akan mengatur bab menggunakan heading satu, kemudian kita rapikan agar tulisannya berada di bawah bab, lalu kita atur agar babnya menjadi di tengah, kemudian formatnya menjadi Times New Roman, ukurannya 14. Kita upload, lalu kita ubah warnanya. Nah, untuk pengaturan bab sudah selesai. Kemudian kita akan mengatur sub-subbab. Mengatur subbab. Itu menggunakan heading 2. Kemudian kita rapikan. Kita ganti format dan ukurannya. Untuk formatnya sama, Times New Roman, ukurannya 12. Nah, kita sudah selesai mengatur subbab. Kemudian kita mengatur sub-subbab. Nah, untuk sub-subbab ini sendiri kita menggunakan heading 3. Nah, itu kita ubah format dan ukurannya sama dengan subbab. Nah, ini juga masih sama menggunakan heading 3.
Ini juga masih sama menggunakan heading 3. Di sini kita menggunakan heading 2 lagi karena ini udah masuk subbab yang baru, yaitu 1.2. Maka, maka dari itu kita menggunakan heading 2 lagi. Kita rapikan format dan ukurannya juga. Nah, selanjutnya kita menggunakan heading 3 karena ini udah masuk sub-subbab yang baru lagi. Kita ubah format dan ukurannya juga seperti subbab yang sebelumnya. Di sini masih sama menggunakan heading 3. Ini juga sama menggunakan heading 3. Nah, di sini juga kita menggunakan heading 2 lagi karena ini subbab yang baru lagi. Kita rapihkan lagi seperti subbab-subbab sebelumnya. Nah, untuk di sini kita menggunakan heading 3 lagi karena ini udah sub-subbab lagi. Kita rapihkan juga seperti subbab-subbab seperti sub-subbab sebelumnya. Ini masih sama menggunakan heading 3. Ini juga masih sama menggunakan heading 3. Nah, untuk selanjutnya ini kita menggunakan heading 2 karena ini subbab yang baru. Kita rapikan format dan ukurannya seperti subbab-subbab sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan heading 3 lagi karena ini sub-subbab dari subbab yang baru. Kita rapikan juga seperti sub-subbab yang sebelumnya. Ini juga masih sama menggunakan heading 3. Di sini juga masih sama menggunakan heading 3. Nah, bab 1 sudah selesai untuk pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab. Untuk bab 2 dan bab 3 menggunakan cara yang sama seperti di bab 1. Nah, di sini aku percepat karena
bab 2 dan bab 3 itu menggunakan cara yang sama seperti bab 1, yaitu untuk bab-bab itu menggunakan heading 1, subbab menggunakan heading 2, dan untuk sub-subbabnya menggunakan heading 3. Setelah semua bab sudah diatur, bab, subbab, dan sub-subbabnya, kemudian kita akan membuat daftar isi, yaitu kita ke bagian atas, kemudian kita akan menambahkan halaman lagi, yaitu kita ke layout, text, kemudian page, kemudian kita akan menuliskan daftar isi di halaman yang kosong ini. Kita tulis daftar isi. Nah, kemudian kita akan membuat daftar isinya, yaitu ke reference, kemudian table of contents. Nah, kita akan ke custom tabel. Untuk show levelnya kita gunakan dari sampai nomor 2 aja, karena di pedoman skripsinya itu kalau untuk sub-subbabnya tidak dimasukkan ke dalam daftar isi. Lalu kita klik OK. Nah, ini muncul untuk daftar isinya. Setelah kita membuat daftar isi, yang ketiga yaitu kita untuk disuruh untuk mengatur margin, spasi, alignen, dan nomor halaman pada Microsoft Word sesuai dengan pedoman skripsi. Sebelum itu, kita ubah dulu semua teks menggunakan format Times New Roman. Nah, kalau udah, kita ke daftar isi ini. Spasinya yaitu 1,5 untuk daftar gambar dan juga daftar tabel dan juga daftar gambar juga 1,5. Untuk untuk bab, subbab, dan sub-subbab itu menggunakan spasi 1. Sementara itu untuk isinya menggunakan spasi 2. Nah,
Untuk isinya itu rata kanan kiri. Dan juga untuk setiap awal paragraf itu condong ke dalam. Untuk subbabnya itu menggunakan spasi satu. Ini juga menggunakan spasi satu. Untuk isinya menggunakan spasi dua dan tata kanan kiri. Dan untuk awal paragraf condong ke dalam. Ini menggunakan spasi satu. Untuk isinya juga menggunakan spasi dua. Dan ini condong ke dalam. Nah, kita akan melakukan cara yang sama untuk bab 2 dan bab 3 nih. Jelas banget setiap hari disuruh ngangkatin naik turun kasus.
Nah, di sini juga aku percepat karena caranya masih sama juga. Untuk spasinya untuk bab itu satu, subbab itu satu, sub-subbab juga satu. Tapi untuk isinya dua dan pada awal paragraf itu mencorok ke tengah, lalu untuk paragrafnya itu rata kanan kiri. Nah, setelah semua sudah diatur kayak gini, kemudian kita akan mengatur marginnya, yaitu kita ke layout, kemudian margin, lalu kita custom margin. Untuk topnya itu 4, dan untuk nya juga 4. Sedangkan untuk bottom itu 3, untuk right 3, kemudian apply to-nya itu kita pilih bulk dokumen atau semua dokumen, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan membuat nomor halaman. Sebelum kita membuat nomor halaman, kita pisahkan bab-babnya terlebih dahulu ke beda-beda halaman. Untuk bab 1 ini kita pisahkan terlebih dahulu, kita ganti halaman yaitu ke layout, breaks, next page. Kemudian untuk bab 3-nya juga seperti itu, yaitu ke layout, breaks, next page. Kemudian kita baru akan membuat nomor halaman. Yaitu di sini kita pertama-tama kita akan klik 2 kali di bawah, kemudian kita ke page number, kita pilih bottom of page, lalu kita pilih line number 2, kemudian formatnya kita ubah menjadi Romawi. Nah, untuk start it-nya kita klik, lalu akan muncul pertama kali itu I. Terus kita klik OK. Kenapa Romawi? Karena sesuai dengan pedoman skripsi. Untuk daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar itu menggunakan Romawi. Sedangkan untuk bab-bab itu menggunakan angka. Nah, di sini kita akan masuk ke bab 1. Nah, di sini bab 1 masih menggunakan angka 4. Jadi kita akan rubah ke halaman bab 1 ini menjadi halaman 1. Yaitu kita ke page number, lalu kita ke format page, lalu start it-nya kita ubah menjadi 1, dan number formatnya kita ubah juga menjadi angka. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, di pedoman skripsi itu untuk halaman isi babnya itu ada di kanan
atas. Jadi kita akan mengubah halamannya menjadi kanan atas. Yang pertama yaitu kita klik angka satu ini, kemudian link to previous-nya kita hapus, lalu go to header, link to previous-nya juga hapus, kemudian different page-nya kita centang. Nah, untuk bab satu halamannya hilang. Kemudian kita isi lagi dengan page number, bottom of the page, kemudian pilih pen number 2, lalu selanjutnya kita ke bab selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengubah untuk halaman isi babnya agar berada di kanan atas, yaitu kita klik dulu angka 2-nya, kemudian kita hapus, lalu kita tambahkan angka lagi menggunakan page number, lalu kita pilih yang top page, lalu kita pilih plan number 3. Nah, ini udah muncul di kanan atas. Kita coba lihat apakah bab satu itu ikut ke kanan atas atau tidak. Nah, jadi di sini bab satunya tidak ikut menjadi di kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan ke bab 2 dan bab 3. Untuk setiap bab itu halamannya ada di tengah bawah. Nah, di sini bab 2 masih ada halamannya masih di kanan atas. Kita akan berubah menjadi di tengah bawah. Kita klik angka 10-nya, kemudian link to previous-nya kita hapus, lalu go to header, link to previous-nya juga dihapus, lalu different different page-nya kita centang. Nah, jadi muncul di tengah bawah. Kemudian untuk bab 3 juga sama. Kita akan mengubah menjadi halamannya ada di tengah bawah. Yaitu menggunakan cara yang sama. Nah, di sini untuk halamannya itu udah sesuai dengan pedoman skripsi. Terus kemudian nomor 4, kita disuruh untuk membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu atur ulang daftar isinya. Nah, di sini kita akan menambah halaman lagi, yaitu kita ke layout, lalu breaks, lalu page, lalu ini kita tulis halaman lembar persetujuan. Nah, kemudian kita akan menambah halaman lagi untuk lembar pengesahan, yaitu masih sama caranya, layout, breaks, page. Ini untuk lembar pengesahan. Kemudian kita akan menambah halaman untuk cover, menggunakan cara yang sama, yaitu layout, breaks, tapi di sini kita menggunakan niche page. Lalu kita tulis cover. Kemudian kita akan mengatur ulang daftar isinya. Itu kita blok dulu daftar isinya, kemudian klik kanan, lalu kita update update file. Lalu kita pencet yang update ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini daftar isinya udah ke update. Itu yang kelima.
Nomor 5 itu kita disuruh untuk cari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang daftar isinya. Nah, di sini aku udah cari 5 referensi dari Google Scholar. Setelah itu kita akan melakukan citasi menggunakan Mendeley. Yang pertama, kita ke menu referensi, kemudian Mendeley CV. Setelah itu kita pilih referensi yang akan digunakan citasinya. Di sini aku akan menggunakan citasi pada bab 1, subbab 1.1. Di sini yaitu kita akan menggunakan manajemen pendidikan ini, lalu kita centang, lalu kita insert satu citasi. Nah, kalau di depan ini, eh, kurung tutup dan kurung bukanya kita hapus. Setelah itu, pada tahun, kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Nah, di depan ini kita kasih keterangan menurut. Saya udah melakukan satu citasi. Untuk citasi kedua, 3, 4, 5 itu sama ya caranya. Kita pilih referensinya dulu. Dan kita centang lalu exit satu citasi. Selanjutnya itu citasi ketiga. Nah, di sini untuk citasi 3, 4, 5 aku percepat karena caranya itu sama kayak citasi 1 dan juga citasi 2. Di sini kita udah selesai memberikan citasi. Kemudian kita disuruh untuk membuat daftar pustaka. Nah, kalau sesuai dengan pedoman skripsi itu, daftar pustaka ada di halaman paling bawah. Berarti kita akan menambahkan halaman itu ke layout, lalu text, lalu page, lalu kita tulis daftar pustaka. Lalu kita heading agar masuk ke daftar isi. Setelah itu kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita pilih tadi referensi yang kita gunakan untuk citasi untuk membuat daftar pustakanya. Kemudian kita ke titik 3, lalu insert ini, lalu kita continue. Nah, di sini daftar pustakanya udah muncul, kita rapikan. Yaitu rata kanan kiri, ukurannya 12. Nah, setelah itu kita akan mengupdate daftar isi. Terupdate, lalu kita klik OK. Nah, ini daftar pustakanya udah muncul, kita tinggal upload aja daftar pustakanya atau dan juga ganti format dan ukuran itu 12. Nah, di sini udah muncul. Nah, di sini soal-soal UAS aplikasi komputer udah selesai kita kerjakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.